Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang metabolisme hormon pada manusia dan implikasinya dalam diferensiasi sel, homeostasis, dan kesehatan. Yang pertama dari anggota kami yaitu Kitana Najwa Ayudiandra, kemudian Zahratul Istiqomah, kemudian Bunga Azahra, dan juga Siti Maisyatuddiniyah. Definisi hormon dan jenis-jenisnya. Hormon adalah molekul sinyal yang dilepaskan oleh kelenjar endokrin untuk mengatur banyak proses tubuh, mulai dari metabolisme energi, pertumbuhan hingga keseimbangan suhu. Hormon sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kategori besar, yaitu 1. Hormon steroid, misalnya kortisol dan estrogen yang berasal dari kolesterol. Yang kedua, hormon peptida dan protein, contohnya insulin, glukagon, dan hormon pertumbuhan. Yang ketiga, hormon amina termasuk adrenalin dan hormon tiroid. Yang keempat, hormon tiroid T3 dan T4 termasuk hormon yang dibuat dari asam amino tirosin yang mengalami proses iodisasi. Walaupun berasal dari golongan amina, T3 dan T4 memiliki sifat sangat unik karena dapat melintasi membran sel dan bekerja langsung pada inti sel, mirip dengan mekanisme hormon steroid. Oke, selanjutnya adalah organ penghasil hormon. Nah, jadi pembentukan hormon tiroid itu berlangsung di sel folikel kelenjar tiroid melalui beberapa tahap penting. Proses ini diawali dengan penyerapan ion iodium dari aliran darah melalui mekanisme sodium iodide symporter di membran sel folikel. Setelah masuk, iodium lalu dipindahkan ke lumen folikel. Pada saat yang sama, sel folikel juga mensintesis dan mensekresikan protein besar bernama tiroglobulin yang mengandung banyak residu tirosin sebagai bahan dasar pembentukan hormon. Pada permukaan apikal sel, enzim tiroid peroksidase atau TPO mengkatalisis dua reaksi utama, yaitu oksidasi iodium dan proses iodisasi tirosin pada tiroglobulin. Tahap ini menghasilkan dua prekursor, yaitu MIT dan DIT. Selanjutnya, TPO juga memediasi reaksi kopling. Dua bentuk terikat di struktur tiroglobulin di dalam koloid folikel. Ketika tubuh membutuhkan hormon tiroid, koloid yang mengandung tiroglobulin akan diambil kembali oleh sel folikel melalui proses endositosis. Vesikel yang terbentuk selanjutnya didifusikan dengan lisosom sehingga terjadi pemecahan protein. Proses ini melepas T3 dan T4 yang kemudian dilepas ke aliran darah untuk menjalankan fungsinya dalam mengatur metabolisme, pertumbuhan, serta berbagai proses fisiologis lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu jalur metabolisme T3 triodotironin atau T4 tiroksin, yang kemudian sintetis menuju aktivasi, kemudian degradasi, kemudian pembuangan. Yang pertama, sintetis di kelenjar tiroid. Proses pembentukan hormon tiroid berlangsung melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama yaitu penangkapan iodium oleh NIS. Sel folikel menyerap iodium dari aliran darah. Proses ini membutuhkan energi dalam bentuk radien natrium. Yang kedua, organifikasi oleh enzim TPO atau tiroid peroksidase. Iodium dioksidasi oleh TPO dan ditempelkan pada residu tirosin pada tiroglobulin. Proses ini menghasilkan MIT atau monoiodotirosin dan DIT atau diiodotirosin. Yang ketiga, proses coupling. MIT atau DIT digabungkan untuk membentuk hormon tiroid.
Jadi DIT plus MIT merupakan T3. Kemudian DIT plus DIT menghasilkan T4. Kemudian yang keempat yaitu endositosis tiroglobulin. Tiroglobulin yang sudah mengandung T3 dan T4 akan dibawa kembali ke dalam sel folikel. Yang kelima, pelepasan T3 atau T4 ke peredaran darah setelah dipecah dari tiroglobulin. T3 dan T4 dilepaskan. Sebagian besar hormon yang dilepas adalah T4, yang nantinya diubah menjadi T3 aktif di jaringan tubuh. Bagian ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa hormon tiroid tidak dibuat secara langsung, melainkan melalui serangkaian tahapan terkoordinasi. Kemudian aktivasi hormon atau konversi T4 ke T3. Walaupun T4 lebih banyak jumlahnya, bentuk yang benar-benar aktif adalah T3. Konversi T4 menjadi T3 ini dilakukan oleh enzim dehidrogenase, yaitu D1 dan D2, mengubah T4 menjadi T3 aktif, terutama di hati, otak, dan otot. Kemudian D3 mengubah T4 menjadi RT3 atau reverse T3 yang tidak aktif, yang berfungsi melindungi tubuh dari kelebihan hormon. Mekanisme aktivasi ini memberikan fleksibilitas bagi tubuh untuk menyesuaikan kebutuhan metabolik masing-masing organ. Kemudian degradasi atau inaktivasi. Setelah berfungsi, hormon tiroid akan dipecah oleh beberapa proses, yaitu deiodinasi lebih lanjut, kemudian membentuk metabolit yang tidak aktif, kemudian glukuronidasi dan sulfasi di hati, kemudian membuat hormon lebih mudah larut di dalam air. Kemudian clearance atau pembuangan. Bagian akhir metabolisme melibatkan hati yang mengubah hormon menjadi bentuk terkonjugasi. Kemudian ginjal yang membuang metabolit hormon melalui urin. Kemudian usus, tempat sebagian hormon tiroid dapat kembali lagi ke tubuh melalui sirkulasi enterohepatik. Kemudian mekanisme regulasi biokimia. Yang pertama yaitu hipotalamus melepaskan TRH atau hipotalamus pengatur awal. Pengendalian dimulai dari hipotalamus bagian otak yang mendeteksi bagian tubuh seperti suhu, stres, metabolisme. Ketika tubuh membutuhkan peningkatan metabolisme, hipotalamus melepaskan TRH atau tirotropin releasing hormone. TRH mengalir melalui sistem portal hipofisis menuju kelenjar pituitari atau hipofisis anterior. Yang kedua, hipofisis anterior atau pengirim sinyal. Setelah menerima TRH, hipofisis anterior merespon dengan menghasilkan dan melepaskan TSH. TSH ini masuk ke dalam aliran darah dan menuju kelenjar tiroid. Fungsi utama TSH yaitu merangsang pertumbuhan sel tiroid atau efek trofik, kemudian mengaktifkan sintetis hormon tiroid, meningkatkan pelepasan T3 dan T4. Yang ketiga yaitu TSH meningkatkan semua proses di tiroid, penyerapan iodium, sintesis tiroglobulin, aktivitas TPU hingga pelepasan hormon. Setibanya TSH di tiroid, kelenjar tiroid menyerap iodida, sintesis dan melepaskan T4 dalam jumlah besar dan T3
dalam jumlah lebih kecil. Sebagian besar T3 sebenarnya berasal dari konversi T4 jaringan perifer. Hormon T3 atau T4 akan mengatur metabolisme tubuh, mengatur suhu, dan mengatur denyut jantung serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang keempat yaitu ketika kadar T3 atau T4 dalam darah meningkat, mereka menghambat pelepasan TSH dan hipofisis, juga menghambat pelepasan TRH dari hipotalamus. Hasilnya produksi T3 atau T4 menurun, kemudian tubuh kembali ke kondisi normal. Sebaliknya, ketika T3 atau T4 rendah, hipotalamus meningkat TRH. Hipofisis meningkat TSH, tiroid memproduksi lebih banyak hormon. Selain itu, dijelaskan juga mekanisme kerja hormon tiroid di tingkat sel. T3 masuk ke sel, kemudian berikatan dengan reseptor hormon tiroid di dalam inti, kemudian mengatur ekspresi gen untuk pengaturan suhu, pembentukan energi, perkembangan otak, serta metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Ini memberikan gambaran bagaimana suatu jenis hormon dapat memengaruhi hampir seluruh organ tubuh. Contoh mekanisme di alur pembuangan. Yang pertama ada hati atau liver menjadi tempat utama konjugasi T3 atau T4 melalui proses glukuronidasi dan sulfasi sehingga hormon dapat larut air dan siap dieliminasi. Yang kedua ada ginjal menyaring metabolit terkonjugasi yang sudah tidak aktif dan mengeluarkannya melalui urin. Yang ketiga ada usus. T3 atau T4 yang dikonjugasi bisa dieliminasi melalui empedu, namun sebagian dapat didekonjugasi oleh mikrobiota usus dan diserap kembali ke tubuh. Ini disebut sirkulasi enterohepatik. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kondisi yang memengaruhi metabolisme hormon T3 dan T4 semakin banyak ditemukan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kekurangan nutrisi, gangguan autoimun, paparan bahan kimia lingkungan, hingga efek samping obat tertentu. Berikut ini adalah isu kesehatan aktual terkait metabolisme yang berperan dalam perubahan fungsi tiroid di masyarakat. Yang pertama, itu ada kekurangan iodium atau gondok dan hipotiroid. Iodium sendiri adalah komponen utama pembentukan T3 dan T4. Asupan iodium yang rendah menyebabkan tiroid bekerja lebih keras hingga membesar, sehingga terjadilah gondok. Rendahnya hormon tiroid memicu hipotiroid yang mengakibatkan lelah, berat badan naik, kulit kering, dan metabolisme melambat. Lalu yang kedua ada Graves' disease atau hipertiroid autoimun. Sistem imun menghasilkan antibodi yang menstimulasi tiroid secara berlebihan. Tiroid menghasilkan T3 dan T4 terlalu tinggi. Gejala khasnya bisa berupa penurunan berat badan, jantung berdebar, tremor, dan mata menonjol. Lalu yang ketiga ada paparan BPA, PFAS, dan mikroplastik. BPA, PFAS, serta mikroplastik bertindak sebagai endocrine disruptors. Bahan ini dapat mengganggu enzim deiodinase, yaitu enzim yang mengubah T4 menjadi T3. Resikonya itu adalah ketidakseimbangan hormon tiroid meskipun produksi awal T4 normal. Sumber paparannya dapat berupa plastik, kemasan makanan, air minum, dan limbah industri. Selanjutnya yang nomor 4 itu ada Hashimoto thyroiditis atau hipotiroid autoimun. Sistem imun menyerang jaringan tiroid yang menyebabkan peradangan kronis. Produksi hormon menurun secara bertahap hingga menyebabkan hipotiroid. Salah satu penyakit tiroid yang paling sering ditemukan adalah penyakit ini, dan yang umumnya memunculkan keluhan mudah lelah, intoleransi dingin, rambut rontok, dan konstipasi. Lalu yang terakhir ada efek obat yang mempengaruhi sintesis hormon tiroid. Itu ada litium yang menghambat pelepasan hormon tiroid sehingga dapat memicu hipotiroid. Yang kedua ada amiodaron yang mengandung kadar iodium yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan hipotiroid maupun hipertiroid. Jadi, pentingnya monitoring TSH, T3, dan T4 secara berkala pada penggunaan obat-obatan ini. Edukasi ilmiah dan solusi untuk masyarakat.
1. Pastikan konsumsi garam beriodium untuk mencukupi kebutuhan iodium harian. Yang kedua, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik yang mengandung BPA. Yang ketiga, pemeriksaan laboratorium jika mengalami gejala seperti mudah lelah, jantung berdebar, pembesaran leher, atau perubahan berat badan tanpa sebab. Yang keempat, penuhi asupan nutrisi penting bagi metabolisme hormon tiroid seperti selenium dan zinc. Yang kelima, hindari penggunaan obat anti-tiroid atau hormon tiroid secara sembarangan tanpa pengawasan dokter. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.